Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maulana Artati Prasetyo. Saya Mahendra. Saya Farade Caiswara. Saya Titki Syanova. Pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai Kak Fauzan dari Max Coffee. Simak terus wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya Titki Syanova dan rekan saya Farade Caiswara. Di sini kami sudah bersama dengan narasumber dari Max Coffee yaitu Kak Fauzan. Selamat sore Kak. Baik kabarnya? Baik banget. Saya izin memberikan beberapa pertanyaan ya. Boleh. Yang pertama, di kasir itu kan pasti ada sistemnya. Ya, Nah, dalam sistem perkasiran di Max Coffee itu aplikasi nggak? kita sebenarnya bukan based on aplikasi, tapi langsung dari sistem namanya POS atau Point of Sale. Jadi ini digunakan juga sama beberapa retail, salah satunya di food and beverage sering banget karena kalau sistemnya pakai aplikasi kan itu cuma satu akun satu kasir ya, bisa dilakukan sama usaha lokal ya, coffee shop lokal kalau dari pengalaman gue. Cuman kalau di retail kayak gini, kalau di Max Coffee ini terhubung dengan sistem pusat, jadi penjualannya kita juga bisa langsung di track di Jakarta. Karena kan ini kita Max juga bukan brand yang punya kayak franchise, ini benar-benar langsung satu owner. Jadi dari pihak Jakarta atau dari perusahaan pusatnya kita juga bisa nge-track penjualannya kita. Jadi satu sistem semua seluruh Indonesia. Kayak gitu. Untuk cabang? Semua cabang dari Medan sampai Papua dengan sistem satu yang sama. Jadi dari pihaknya Max DP Mall atau di Semarang bisa ngecek salesnya yang dari Jakarta, Medan dan yang lain sebagainya itu bisa. Selanjutnya ya, fitur-fitur apa aja yang ada di dalam sistem kasirnya Max Coffee ini? Kalau sistemnya Max Coffee sendiri, pertama tetap ya kita jelas semua kategori untuk makanan dan minuman sudah teridentifikasikan sebagai, misal kalau kopi ada cafe latte dan segala macam. Terus kalau kita tetap sistemnya dia ada dua, kita pantau dari kasirnya langsung atau POS, sama kita ada monitoring dari kantor, atau misalnya kalau kita di backroom ada yang namanya komputer induk atau internalnya kita. Jadi kalau setiap kita mau ada resume atau summary atau settlement, itu nggak dari kasir yang di depan yang kalian biasa lihat itu, tapi di komputer yang internalnya kita. Jadi beda. Jadi kita cuman input aja, nanti penjualannya atau yang bisa ke-tracknya adalah kalau kita mau lihat nih kecek penjualan seharian itu dari mana, dari komputer internal yang ada di backroom atau office, dan itu cuman yang bisa akses adalah IC atau manajer aku, seperti itu. Nah, untuk alur sistemnya dalam pemesanan, kalau ada yang memesan tuh bagaimana? Kalau kita sih sebenarnya wajar aja ya, mungkin kalau bertanya mau kopi atau enggak, kan sekarang kan kalau kita kan sudah dipermudah sistemnya, jadi kita nggak dari yang langsung sederet menunya acak random tuh enggak. Jadi sudah dikategorikan kopi yang mana, non kopi apa, teh apa, nanti di kategori juga ada foodnya apa, ada sandwich, ada cake, nanti bisa lebih gampang tinggal di punch aja. Kalau sudah di punch nanti tinggal dimasuk lagi ke pembeli atau customer. Nah terus setelah itu nanti bisa langsung aja ke bagian payment. Nah kita tuh paymentnya sebenarnya udah berbagai macam, sudah banyak caranya. Nah ini tergantung kita kolaborasi sama Krisnya dengan bank yang mana. Biasanya kan kalau misalnya di retail gede kan pasti akan lebih banyak collab sama bank-bank besar ya. Kalau kita kebetulan satu grup sama satu bank swasta, nah kita pakainya satu pembayaran Krisnya dengan satu Kris bank yang sama, jadi dikeluarkan sama bank yang sama. Nah nanti kalau misalnya pakai edisi atau pakai kartu, nanti bisa di punch aja sesuai sama pilihan menu untuk pembayaran mau pakai kartu yang mana. Jadi beda kartu beda mesin, tapi kalau Kris itu satu Krisnya itu dikeluarkan sama perusahaan bank yang sama. Kalau cash ya wajar ya, nanti tinggal dimasukin nominalnya berapa, nanti otomatis kalau misalnya ada kembalian atau misalnya nanti kalau misalnya ada kembalian nanti bisa langsung dipantau kita harus kembaliin jumlah uangnya berapa. Lebih simpel aja. Ya, selanjutnya yang terlibat atau menggunakan sistem itu siapa aja sih? Nah ini ada dua, ada tim operasional, itu aku sebagai barista sama manajer aku. Nah tapi untuk sistemnya lebih kompleksnya sebenarnya lebih ke manajer ya, karena aksesnya jadi lebih banyak yang bisa diakses. Kalau aku kan nggak bisa setiap waktu atau setiap saat nggak bisa dikasih akses untuk
istilahnya melakukan apa ya, kayak evaluasi atau mungkin nge-track juga penjualan saya tinggal berapa sih Kak. Nanti aku tanya ke beliau, nanti beliaunya yang nginput data dan segala macam, karena itu terhubung sama komputer yang di belakang. Paling kalau kita sebenarnya cuma izinkan aja, cuma bisa untuk nge-void itu adalah salah satu cara atau misalnya salah satu tahapan di mana saat kita gagal atau kita salah melakukan satu tindakan dalam kasih, misalnya saat kita salah nominal atau salah jumlah, kita bisa membatalkan transaksi itu. Tapi kalau di sistemnya POS atau di point of sale sendiri, kalau misalnya kita membatalkan satu transaksi, itu maksimal harus 30 menit harus di-settle atau harus diubah. Jadi misal aku pesannya matcha, tapi ternyata yang keluar dari coklat gitu, atau diterap dalam kasir dari coklat. Nah, kita bisa ganti dengan cara apa, di void, tapi harus langsung dalam tanda kutip plus 30 menit. Nah, itu kita juga diberikan kapabilitas untuk istilahnya melakukan sistem void itu gitu, biar nggak selisih seperti itu lah. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kendala atau masalah yang dihadapi ketika ada pemesanan yang ketika menggunakan sistem itu. Nah, karena memang sistemnya terpusat, jadi kalau misalnya ada kendala atau misalnya ada masalah, biasanya yang paling sering aku temuin adalah di masalah koneksi internet. Jadi koneksi internet itu berbeda, antara wifi yang kita pakai sama sistem POS itu berbeda. Jadi internetnya beda. Nah, kalau misalnya internetnya trouble, apa mungkin kita bisa bilang ada kendala di satu jaringan atau mungkin di Indonesia, satu rusak atau satu rusak bisa kena semua. Itu akan menghambat operasional juga, dan biasanya masalah terbesarnya dari koneksi. Karena koneksinya berbeda, jadi maintenance-nya berbeda, dan kita juga istilahnya punya cara yang berbeda juga untuk istilahnya menghindari itu. Cuma itu butuh waktu. Kadang kalau misalnya kita lagi rame kan agak chaos kan. Nah, jadi agak sedikit memakan waktu dan mungkin hektik juga sih. Jadi paling masalahnya cuma itu aja. Kalau misalnya nge-lag atau enggak, lebih ke maintenance aja. Kalau setiap komputer kan pasti kita sama kayak laptop biasa sih. Kalau misalnya kita pakai terus, pasti kan ada overheatnya. Nah, bisa kita reset kayak gitu. Reset atau dimatiin atau di restart aja. Itu akan ya membuat laptop kita sistem kasarnya jadi lebih baik lagi penggunaannya seperti itu. Ya, cukup ya dari Oke, kami. awalnya cukup. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih juga Kak Fauzan sudah meluangkan waktunya. Ya. Semoga sukses terus ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekian wawancara kami dan informasi yang dapat kami sampaikan. Sekiranya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.